Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial sistem penggerak industri. Pada kali ini kita akan membahas mengenai modul 6, mengenai interface PLC. Nah, pada modul ini, interface PLC-nya itu berupa Human Machine Interface. Nah, kali ini kita bakal simulasiin Human Interface itu pada aplikasi software, yaitu menggunakan CX Designer. Nah, penggunaan CX Designer itu, kalian harus juga membuat programnya pada CX Programmer. Baik, langsung aja kita bahas dari Human Machine Interface tersendiri, atau HMI. HMI adalah sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. HMI dapat berupa pengendali dan visualisasi status baik dengan manual maupun melalui visualisasi komputer yang bersifat real-time. Komunikasi antara PLC dan komputer biasanya digunakan untuk controller dan akan dibaca oleh HMI. Antara lain adalah port COM, port USB, port RS-23, dan ada juga yang menggunakan port serial atau port peripheral. Jadi itu kabel atau port yang digunakan dalam menghubungkan konfigurasi antara HMI, PC, dan PLC-nya. Tugas dari HMI atau Human Machine Interface yaitu membuat visualisasi dari teknologi atau sistem secara nyata. Nah, pada gambar 6.1, koneksi HMI, software atau PC, dan PLC ini terlihat. Jadi, tiga komponen ini harus saling terhubung agar HMI dapat digunakan dan sebagai box monitor controllernya. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan dan tugas HMI, maka HMI dalam industri sangat penting peranannya dalam sistem memonitoring dan kendali suatu sistem produksi, sehingga dengan sistem ini dapat menghemat waktu dan tenaga kerja untuk pengamatan dan pengendalian setiap stasiun kerja produksi. Pada gambar 6.1 menggambarkan bahwa ketiga komponen tersebut harus saling terhubung dan terkoneksi. Namun jika program dari software untuk pada PC telah diprogram dan ditransfer pada HMI dan PLC, maka kabel yang terhubung pada PC tidak perlu dipasang. Intinya, penggunaan PC hanya digunakan saat ada perubahan program atau desain sekaligus transfer program yang telah dibuat. Jadi, kabel yang PC ke PLC-nya itu cuma digunain saat pentransferan program. Jadi kalau udah digunakan, ya silahkan dilepas. Selanjutnya mengenai CX Designer. CX Designer adalah sebuah software HMI buatan Omron yang berfungsi untuk memvisualisasikan kejadian, peristiwa, ataupun proses yang sedang terjadi di plan secara nyata, sehingga dengan HMI, operator lebih mudah dalam melakukan pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa cara penggunaannya, tinggal kalian baca aja. Nah, yang pertama itu buka softwarenya, lalu pilih setting project, diatur. Setelah itu akan menampilkan tampilan layar hitam seperti ini. Jika sudah, maka langsung aja dibuat desainnya, dan desainnya itu harus sesuai dengan alamat programnya. Jika sudah, klik tes simulasi HMI dengan klik tools dan klik tes. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu pilih connect to CX simulator yang tadi pertama dijelasin. Jadi kalau kalian membuat CX Designer, kalian harus buat juga programnya pada CX simulator atau CX Programmer. Nah, tampilannya seperti gambar 6.4. Selanjutnya tunggu sampai muncul layar dengan desain yang dibuat. Nah, begitu caranya. Dan di sini langsung aja kita membahas percobaannya. Yang pertama itu desain pertama yaitu menampilkan motor atau membuat desain motor dan pas button on dan off. Nah, tampilannya seperti gambar 6.5.
Dan yang kedua itu membuat desain 2, yaitu membuat desain water level pada tangki air. Itu gambar 6.6. Nah, percobaan ini kalian bisa lihat pada YouTube pada video ini. Nah, langsung aja buat rangkaiannya. Yang pertama kita buat percobaan pertama ini, langsung aja buat pertama itu buat rangkaiannya dulu, berarti di CX Programmer, CXP. Nah, kita buat rangkaiannya dulu, klik new, selanjutnya pilih PLC-nya, device tipenya misalnya tipe CP1E, lalu klik setting. Nah, di sini ada E40, E20, N20, N30. Kalau di Omron E10, E20, 20 itu maksudnya keterangan input outputnya, kalau digabungin totalnya ada berapa. Nah, kalau E sama N ini dia tipenya, kalau si E ini dia cuma fungsinya buat transfer program doang, ngedit transfer kayak gitu deh. Tapi kalau misalnya yang tipenya N, dia ada tambahan port RS232 nya, jadi dia bisa dihubungin ke HMI. Nah, langsung aja misalnya kita gunain N20, langsung klik OK, network tipenya USB, klik OK. Karena pada modul kita cuma buat pas button stop sama motor, kita buat aja rangkaian latching. Nah, tapi kalian bisa edit lagi nih, klik di rangnya nih, udah kasih nama bagian apa itu, tes 1 misalnya. Oke, enter. Selanjutnya, jika kalian mau buat kontak programnya, kalau di Mitsubishi kan kalian harus langsung aja ketik 0 X20. Nah, di sini juga bisa langsung aja. Oh, di sini nggak bisa. Sorry, di sini nggak bisa. Kalau mau secara manual kalian bisa klik ini, nah yang di atas tuh. Tapi kalau mau cepatnya kalian langsung aja, kalau mau buat kontak NO kalian langsung klik C di keyboardnya, C. Nah, LD load 00 inputnya, maksudnya input 00, saya PB start. Lalu untuk stopnya kalian garis miring yang ada tanda tanyanya, load not 00.01 yaitu PB stop. Lalu buat outputnya, kalau output itu klik O out, nah 100, kasih alamat motor. Dan kalau untuk kita rangkaian kan outnya 100.00 dong, kan latching. Sorry, ini jangan output, NO dong, load 100.00. Nah, caranya biar bisa ke atas narik garis itu tinggal tekan kontrol sama arahnya mau kemana. Kontrol, pokoknya kalau kontrol misalnya ke kanan nih, ini udah diklik kontrol, kita geser ke kanan. Nah, kalau mau ngapusnya klik kontrol lalu geser kebalikan arahnya. Nah, ini kan kita mau ke atas, tinggal kontrol atas. Nah, kalau udah buat rangkaiannya, langsung buat di CX Designer-nya, CX Designer. Nah, CX D. Pastiin ya, kalian udah install aplikasinya. Nah, selanjutnya pilih new project, sistem versionnya version yang paling atas, file name-nya kalian bisa kasih nama misalnya testing 1. Nah, lokasinya terserah, lalu oke. Nah, langsung kita buat seperti di modul 6.5 ini. Nah, fix PB. Nah, caranya kalian mau ubah-ubah bentuknya tinggal diklik 2 kali, color shape. Nah, on shape nya kalian tinggal pilih, karena kita mau buat pas button, pilih switch pas button. Nah, buat yang start ya, start kan biasain warnanya warna hijau.
Nah, terus alamat PB start itu kalau di CX programmer berapa? 0.00. Nah, di sini disesuaikan nih write address-nya serial 0.00. Ini disesuaikan 0.00. Lalu apply, oke. Nah, selanjutnya dibuat di pas aja buat pas button stopnya. Kalian color shape aja, diubah warna merah stopnya. Lalu generalnya itu kalian gunakan sesuai lagi. PB stopnya 0.01. 0.01 berarti tinggal diubah 0.01, apply, oke. Selanjutnya tinggal dibuat motornya color shape. Nah, kalau di sini cari aja motor, tapi motor itu ada di pipe and valve. Jadi ada pump, terus ada banyak modelnya. Nah, di sini nih ada on shape dan off shape. Jadi ketika on warna apa, off-nya warnanya apa. Misalnya warna on-nya itu warna hijau. Oke, warna off-nya itu warna silver. Sesuaiin aja. Karena ini keadaannya stop. Disesuaikan sama CXP-nya. Motor alamatnya 100.00. Berarti ini langsung aja dirubah 100.00. Apply, oke. Nah, selanjutnya kita buat label kan di sini. Nah, label itu tinggal buat aja. Nah, di drag. Selanjutnya tinggal di kopas aja. Nah, cara ngerubah namanya, klik 2 kali, klik label, lalu isi nama PB start. Apply, oke. Label PB stop, apply, oke. Label motor, apply, oke. Nah, selanjutnya kan kita udah sesuai nih sama yang di modul dan udah sesuai juga sama programnya, alamatnya. Kita simulasiin, klik tool, lalu tes, yes to all, connect to CX simulator. Maksudnya ini integrasi ke CX programmernya ya. Klik start. Nah, kalau udah tampilnya preparing for integrated simulation dan gak ada masalah berarti itu ya udah kehubung. Nah, kalau udah tampilan kayak gini berarti udah ada tampilan nih layar baru, berarti ini udah bisa disimulasiin. Dilihat di CX programmernya nih. Nah, lihat ya, ketika PB start ditekan, nah motor aktif, warnanya hijau. Dan untuk stop, nah diulangi lagi ketika start, ketika stop. Nah, jadi alamatnya yang di tiap komponennya harus disesuaikan sama alamat yang ada di programnya. Nah. Oke, untuk percobaan pertama emang kayak gini aja. Yang penting dalam membuat percobaan ini kalian bisa buat simbol komponen pas button, motor, terus cara integrasinya kayak gimana, cara simulasinya kayak gimana. Nah, yang penting jelas alamatnya harus sama yang di programnya, di komponennya. Oke deh. Nah, selanjutnya kalau mau buat rangkaian percobaannya, pastiin semuanya dikeluarin aja dulu, terus dibuka lagi aplikasinya semuanya. Jadi kita keluarin dulu, yes. Nah, cek desainernya kita keluarin, cek programmernya kita keluarin. Nah,
Selanjutnya kita buat desain kedua, yaitu membuat tangki air. Langsung aja kita buka programnya. CXP. Nah, new, disesuaikan aja kayak tadi CP1E, terus pilih N20. Oke. Nah, seperti ini. Misalnya kasih nama tes 2. Langsung aja kita buat rangkaiannya. Kita buat input. Jika mau secara langsung itu membuat kontaknya, kalian langsung ketik C itu buat kontak NO, dan untuk garis miring yang ada tanda tanyanya itu untuk gerbang NC nya. Kalau yang C itu NO, kalau yang garis miring itu NC nya. Tapi kalau mau manual, kalian tinggal klik ini aja, no. Tapi kalau ini biar cepet, langsung aja load C ya. 00 itu PB start in misalnya. Terus load node-nya 001 PB stop in. Langsung outputnya tinggal klik O. Nah, out 100 kita latching. Oh iya, out sih, load maksudnya load 100. Kita hapus, sorry. Nah, ini sorry. Nah, ini 100. Nah, latching itu tinggal ditekan kontrol terus diarahin. Ini kalau di kontrol kanan ya, kontrol arah kanan dia kayak gini. Mau dihapus tinggal di arah sebaliknya. Nah, ini kita mau ke atas, tinggal arahin ke atas, kontrol arah atas. Oke, selanjutnya langsung dibuat kontak NO sama 100. Terus kita mau ngefekin, jadi kan ini kita mau bikin tangki air. Nah, indikator dia buat deteksi berapa banyaknya itu kita gunain lampu indikator blink aja, ngeblink gitu, kayak ngeblink. Nanti 1, 2, 3, 4. Nah, penggunaan blink pada CX itu tinggal klik load, terus P. Nah, di sini ada nih, kalian bisa pilih. Misalnya P1S biar ngeblinknya 1 detik. Oke. Nah, karena kita mau bikin simulasinya, berarti kita menggunakan data memori nih. Data memori dari indikatornya, biar keset kayak gitu loh. Ada setting, ada nilai aktual, ada nilai set pointnya. Langsung aja di add. Di klik out dulu, lalu di add plus. Nah, lalu di D0 karena kita gunanya data memori. Oke, selanjutnya kita buat biar ada nilai aktual sama nilai set pointnya. Kan nilai aktual ini nanti yang masuk ke D0. Si aktualnya, nilai aktual yang bakal masuk 1, 2, 3. Terus nanti kalau misalnya set pointnya itu batas maksimalnya. Jadi kita buat langsung aja sama dengan D0 D1. Aktualnya
terus set poinnya langsung dibuat output. Nah, kita gunain output bayangan di CX itu W00, pakai W ya. Selanjutnya kita kopas, kopas. Nah, udah dikopas, ini tinggal dirubah aja nih. Jadi kan untuk bagian yang atas ini, yang rang 0, rang 1 sama rang 2 ini kan indikator bahwa si air itu masuk. Nah, kalau yang bawah ini indikator biar si air itu keluar. Pas air keluar itu indikatornya dari sini. Tapi harus diubah nih, alamatnya jangan disamain sama yang tadi. Kan di atas udah sampai ini ya, 0.01, berarti ini 0.02. Terus di sini kita kasih aja pb start out. Terus di sini 03-nya pb stop out. Nah, outputnya ganti juga, kan motornya kita gunain dua motor yang lain, motor out masalah. Ini juga udah disesuaikan aja. Nah, yang ini kita gunain karena kita mau ngurangin, jadi jangan plus di sininya, tapi di minusin, minus D0. Kan nilai aktualnya yang mau kita rubahkan. Selanjutnya D0 aktualnya yang kita mau rubah, set pointnya pakai D2, sama set point lagi, set point. Kita gunain yang lain, yaitu W1. Nah, kalau rangkaiannya kayak gini, jadi kan pas button start ngaktifin motor, misalkan ini motor in kan maksudnya air masuk nih, air masuk, langsung ngaktifin ini, ngeblink, terus ngeblink sampai sesuai set pointnya berapa, dia bakal ngaktifin W0. Nah, permasalahannya di sini si air ini masuk terus padahal udah sesuai set atau batas tangki airnya. Maka si W0 ini kita gunakan sebagai pemutus di sini. W0. Nah, terus di sini juga sama. Si W1 ini kita gunain buat pemutus si motornya biar nggak ngeluarin air terus. Nanti yang jadi masalahnya kan si peralatannya jadi rusak karena indikatornya udah nggak ada, terus jalan terus lagi si motornya. Nah, udah kayak gini, kita langsung buat rangkaiannya di CX Designer. Langsung buka CXD. Masih sama, testing 2. Oke. Nah, kita langsung buat aja rangkaiannya. Langsung kita, kalau dari modul kan gini. Jadi di sini sebelah kanan itu kita fungsinya sebagai apa? Pengaturan motor air masuknya, terus yang ini air buat keluarnya. Nah, langsung aja di CXD. Buat pas button masih sama. Startnya itu kita gunain
hijau. Nah, kita langsung pisahin aja. Terus ini kita ubah sesuai dengan alamat yang di sini, karena start untuk out itu alamatnya berbeda ya, berarti 02. Nah, oke, dikopas buat yang stopnya, tinggal ganti warna. Terus ini 3. Oke, dan untuk yang stop di sininya itu warna nomor alamatnya 001. Setelah dibuat ini, kita buat motornya. Nah ini kan ada on sama off. Nah ketika on itu warnanya apa, ketika off warnanya apa. Nah kalau ini misalkan ketika onnya itu warnanya hijau, dan kalau off warnanya silver biasa. Oke, kopas lagi. Nah ini alamatnya 100.00. Nah 100.00. Oke, di sini alamatnya 101 pompanya, sesuai sama program. Nah selanjutnya kita buat tangki. Nah kalau tangki ini dia cuma ibaratkan tangki doang, jadi kita warna silver aja saat on sama off nya. Oke, alamatnya nggak usah disesuaikan karena ini cuma indikator doang. Oke, cuma ini loh si tangki. Nah terus kita buat pipanya. Kita buat pipanya. Nah, kita ganti pipa yang buat ke atas ya. Pipanya ibaratkan kita air kan, kita pilih aja warna biru ini. Ketika onnya dia warna ini, terus kita ketika off-nya yang silver. Oke, terus coba dicocokin pas enggak kegedean ya. Nah tinggal disesuaikan aja. Lalu oke, dikopas biar di sini sama, tapi ini ke pendekan. Disesuaikan. Lalu kita bikin yang L-nya itu ada 2. Pertama aja kita buat ini. Untuk yang on disesuaikan aja warnanya ketika onnya, biar nggak bingung nanti. Oke, pas ya. Selanjutnya kita kopas dulu, terus bikin yang pendeknya nih, misalkan
Nah, selanjutnya di sini kita bisa pasang. Kita kopas lagi buat yang satu arah sebaliknya. Kita on, ketika off. Oke. Nah, jadi kita kopas. Kopas. Nah, selanjutnya kita buat yang lurusnya. Kita on itu, ketika off nya oke. Pas enggak? Kecilan ya. Nah, udah sesuai, atur aja. Nah, tampilannya bakal kayak gini. Selanjutnya alamatnya disesuaikan karena ini kan dari motor 100.00. Nah, berarti si pipa ini juga kan indikator ada on off. Nah, onnya itu ketika si motor ini aktif. Jadi ini alamatnya semuanya diubah nih. Alamatnya jadi 100 yang bagian masuk ya. Ini juga 100. Jadi sesuai alamatnya. Ini juga 100. Ini juga 100. Nah, untuk yang ini karena pompanya buat nyedotnya itu 101, berarti ini juga 101. 101. Ini juga 101. 101. Nah, selanjutnya kita buat indikatornya. Indikator di tangkinya itu kita gunain ini. Nah, indikator tangki maksudnya water levelnya. Klik 2 kali biar kita bisa setting range-nya. Nah, maksimumnya biar nggak kelamaan kita gunain 20 aja. Terus yang merah itu ketika dia 15, sedangnya tadi 10, terus minimumnya itu 5. Oke. Selanjutnya kita buat set pointnya. Nah, bagian aktual, terus nanti bawahnya bagian yang set point. Jadi ini aktual, ini set point. Nah, kalau set point ini karena ini range-nya nih dari minus, kan nanti kita dari 0 ya, 0 sampai sekian sampai 20. Range-nya ini nggak bisa digunain. Jadi kita pilih yang win. Nah, 0 sampai 65.000. Mungkin kita gunain sampai 20 doang nanti. Nah, ini juga kita gunainnya win. Nah, untuk yang bagian atas, karena dia nilai aktual, kita setting nih, set data memori kan kita gunainnya data memori 0, D0 kan. Nah, oke. Dan untuk yang bawah set pointnya kan itu dia D1. Nah, oke. Di kopas selanjutnya. Nah, di sini
win juga tapi buat yang out. Nah, data memory kita gunakan data memory 2. Oke. Nah, selanjutnya kita buat label aja deh biar lebih jelas. Nah, ini itu aktual, yang di bawahnya itu nilai set pointnya, set point masuk. Nah, ini set point buat keluarnya. Nah, langsung. Nah, cara ngubah label kan sama, berarti ini on out. Nah, gitu aja, on out. Oke, ini berarti off out. Ini untuk on in. Ini out off in. Ya, ini motor in aja, motor in. Ini motor out. Yang ini set point out. Pas nggak? Ini set point in. Set point in. Terus ini aktual. Oke. Kalau udah kayak gini tinggal disimulasiin. Tool, test, yes to all, connect to CX simulator, start. Jadi kita gunain data memori buat indikatornya. Nah, dilihat di sini rangkaiannya. Nah, ketika pas button, oh iya lupa, kita awal harus di setting dulu nih, set pointnya berapa. Setnya 20, aktualnya 0, terus ini setnya misalnya 3, jadi batas bawahnya itu 3. Oke, setelah itu di start. Nah, kelihatan kan airnya masuk. Oh, lupa, belum diatur. Nah, kalau mau ngatur dikeluarin dulu. Nah, ini kita gunain data memori nih yang 0 karena kita mau lihat yang aktualnya kan. Nah, oke. Diulang, dites, yes to all, connect to CX simulator, start. Di stop dulu, aktualnya di nolin dulu. Nah, biar nggak ada kan. Klik start. Nah,
pas udah 20 langsung otomatis bakal berhenti sendiri. Nah, berhenti kan. Kalau kita mau keluarin airnya lagi, berkurang nilai dari aktualnya nih. Pas sudah 3 berhenti otomatis. Nah, tapi ini masih manual lagi kalau kita mau masukinnya. Jadi kalau misalnya mau ditambahin otomatis lagi, makanya mau masukin air lagi otomatis, tinggal ditambahin timer aja. Caranya dikeluarin dulu. Berarti di input masukan sama input keluarannya ya dikasih timer. Cara biar ini kan lagi work online, tapi work online. Nah, caranya tinggal biar bisa diedit lagi rangkaiannya, Ctrl Shift W. Nah, caranya tinggal buat timer aja. Jadi setelah W0 ini dibuat timer buat ngaktifin si motor out. Terus pas motor out udah selesai, W1 nya buat timer buat ngaktifin yang paling atas lagi. Nah, caranya langsung aja insert below. Terus di sini tambahin insert below lagi. Nah, di sini dulu deh. Kan W0 dia yang terakhir aktif ya. Pas ini sesuai set point kan dia aktif W0 nya, berarti W0 ini kita gunain nih buat timer. W0 outnya kita gunain W2 aja, karena kan W1 udah di bawah. W2, terus kita gunain kontak NC T0, terus kita buat tim 000. Nah, hashtag 30, misalnya 3 detik dia aktif. Nah, berarti setelah ini kan timernya, berarti kan setelah si airnya dia udah penuh. Kalau air udah penuh berarti kan kita mau keluarin. Nah, berarti ini si timer ini kita gunain pas buat ngaktifin motor out. Kok ini sih nggak usah. Berarti ini W sih T1T0. Nah, di sini juga berarti nggak harus ada ini nih. Nah, T0 jadi setelah 30 detik nanti dia bakal ngaktifin si motor outnya. Setelah itu kita buat nih di sini W1 T1 pemutusnya, outnya W3. Di sini load W3, outputnya tim 001, 3 detik lagi. Nah, kita pasang out karena timer yang paling terakhir aktif kan, makanya kita ngaktifin di paling atas T1. Kalau udah tinggal dilihat, dengan sekali tekan doang langsung otomatis bakal aktif secara terus menerus. Nah, biar kelihatan deh yang aktualnya di atas nih, aktualnya ini set point yang di samping, yang ini buat masukan, yang ini buat keluarannya. Tapi nilai aktual yang ada di tangkinya itu di sini. Langsung tuh tes to all. Oke.
dia turun, dinolin dulu. Oke, kita lihat CX nya. Kita di start, sekali tekan. Nah, di sini langsung setelah 3 detik langsung dikurangin airnya. Nanti buat ngisinya lagi, ketik 1, 2, 3, nah aktif lagi. Ini tinggal dimain-main aja, terserah programnya. Tapi kan kayaknya nggak sesuai juga ya, masa air baru masuk di flowing setelah 3 detik langsung dikeluarin, kan nggak mungkin juga, harus ada prosesnya dulu kan. Jadi biasanya nanti ada tambahan sensor lagi. Oke, kalau mau di stop tinggal di stop. Nah, begini rangkaiannya. Untuk desain kedua ini ya, kalian udah bisa buat water level di tangki air, terus penggunaan ini set point atau label sama neural display, terus penggunaan data memori, terus penghubungan ini pipa-pipanya, karena airnya dia kalau input dia dari 100 ya pipanya juga harus 100.00 alamatnya. Jadi pipa ini harus dialamatin juga, semua ini ada alamatnya. Oke, sekian, terima kasih.